Perkenalkan, namaku Pangesti Febriansa Putri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Tugas ini untuk nilai UAS asuransi syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan di dunia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama itu perkembangan asuransi syariah di dunia. Yang kedua itu perkembangan asuransi di ASEAN dan di Asia. Yang ketiga itu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Dan yang terakhir itu mengenai tantangan, hambatan, dan peluang terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Untuk materi yang pertama itu mengenai perkembangan asuransi syariah di dunia. Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979 yang dikelola oleh Dar Al-Mal Al-Islamic Group. Dar Al-Mal itu melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Ada 4 asuransi takaful dan reasuransi pada tahun 1983 yang berpusat di Geneva, Bahamas, sama Luxembourg dan Inggris. Sistem asuransi syariah itu baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada tahun yang sama, Majma' Al-Fiqih Al-Islami mengadopsi takaful sebagai metode asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya itu pengembangan takaful itu lebih didasarkan pada ciptaan dan kebutuhan umat Islam pada fatwa itu. Untuk perkembangan asuransi itu bisa dibilang cukup pesat. Dari aset 550 juta pada tahun 2000 dan 193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik meningkat menjadi 1,7 miliar. Angka ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi syariah di dunia. Pada tahun 2004, asetnya sudah mencapai 2 miliar. Untuk menanggapi dan meningkatkan industri asuransi syariah, Malaysia mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah atau BIRTI. BIRTI itu telah membantu mengembangkan industri syariah di seluruh Asia yang telah membutuhkan takaful Malaysia. Menjalin kerjasama dengan Sri Lanka, Arab Saudi, dan pernah memberikan dukungan teknis untuk operasionalisasi asuransi syariah. Untuk perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di negara-negara Arab, terutama negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Negara ini pertama kali mendirikan asuransi takaful internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta dinar atau 172 juta. Produk yang diluncurkan oleh asuransi Bahrain ini antara lain asuransi haji dan umroh yang diperkenalkan pada Januari 2004, asuransi kesehatan atau The Best Doctor Tafakul Healthcare diluncurkan pada September 2004 dan takaful pendidikan. Ketiga produk itu mendominasi dibanding produk lainnya. Di belahan benua Afrika, asuransi syariah pertama kali didirikan di Ghana tahun 1994 yaitu Metropolitan Insurance Company Limited atau yang disebut MIT. Selain Ghana, di Nigeria, African Alliance
Insurance Company Limited membangun Islamic Life Insurance System atau takaful pada bulan Oktober 2003. Sedangkan di Eropa, Inggris berada di garis depan inovasi asuransi Islam dengan berdirinya Amanah HSBS. Inggris bertujuan untuk memposisikan dirinya sebagai pusat terdepan dalam menunjukkan asuransi Islam di seluruh Eropa dan sekitarnya. Untuk di Amerika, asuransi syariah itu pertama kali didirikan pada bulan Desember tahun 1996. Takaful USA Insurance Company yang merupakan perusahaan asuransi pertama di Amerika setelah didirikan untuk melayani setidaknya 12 juta warga muslim di negara itu. Sementara itu di Australia itu Takaful Asosiasi Inc. juga telah didirikan. Malaysia dan Bank Pembangunan Islam atau IDB telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengembangkan sektor asuransi syariah di negara-negara muslim, terutama di negara yang bergabung dengan OKI. Untuk materi yang kedua, perkembangan asuransi syariah di ASEAN dan di Asia. Syariat Takaful Nerhat di Malaysia berdiri pada tahun 1984. Di Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Asuransi syariah yang dikenal dengan takaful tumbuh hingga 7,5% untuk jenis takaful keluarga, sementara takaful umum atau general tumbuh 9,5,9%. Sejumlah aturan diubah dan dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor, termasuk untuk takaful yang didorong untuk menjangkau populasi mayoritas penduduk muslim yang belum terlindungi asuransi. Secara regional, negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam juga memulai mengembangkan asuransi syariah mereka. Kerjasama antar negara dalam bentuk ASEAN Takaful Group. Pada asuransi takaful itu diproyeksikan mencatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 9,41% dari 49,79 miliar pada tahun 2025 menjadi 111,89 miliar pada tahun 2034 yang akan datang. Pada tahun 2024, pasar tersebut bernilai 45,51 miliar. Ekspansi ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip asuransi Islam, meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang etis, dan populasi muslim global yang terus bertambah. Materi yang ketiga itu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Asuransi merupakan tradisi yang berasal dari suku Arab kuno. Praktek asuransi sendiri yang dikenal dengan istilah akilah bisa dipahami sebagai bentuk saling membantu dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam akilah sendiri, setiap anggota suku berkontribusi secara kolektif untuk membayar diat jika salah satu dari mereka membunuh anggota suku lain. Praktek akilah sama dengan konsep asuransi, di mana iuran yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan pertanggungan. Dengan demikian, suku-suku Arab pada masa lalu telah menunjukkan
sistem asuransi dengan memberikan perlindungan kepada anggota sukunya terhadap resiko pembunuhan yang dapat terjadi kapan saja dan tidak terduga. Asuransi syariah di Indonesia baru mulai terbentuk pada akhir tahun 1994. Tanggal 25 Agustus 1994 berdirinya Asuransi Takaful Indonesia, dan pada tanggal 25 Agustus 1994 keputusan Menteri Keuangan nomor keputusan 385 garing KMK 017 garing 1994 resmi mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga. Melalui beberapa seminar nasional dan analisis perbandingan dengan Takaful Malaysia, PT Syarikat Takaful Indonesia atau sering disebut dengan PT STI didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1994. Sebagai perusahaan induk, PT STI mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Umum atau sering disebut dengan Asuransi Umum, dan PT Asuransi Takaful Keluarga atau yang sering disebut dengan Asuransi Jiwa. PT Asuransi Takaful Keluarga resmi dibuka pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Bapak Mairi Muhammad, Menteri Keuangan pada saat itu. Pada tanggal 4 Agustus 1994 adalah tanggal diberikannya izin operasional perusahaan. Sejauh pengetahuan kami hingga tahun 2022 saat ini belum ada informasi spesifik yang menunjukkan jumlah bisnis asuransi syariah, reasuransi syariah, dan broker asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia. Yang terakhir itu tantangan, hambatan, dan peluang terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Persaingan antar lembaga asuransi takaful atau syariah di Indonesia semakin meningkat, dan persaingan ini mendorong inovasi dan meningkatkan standar layanan yang diberikan. Tujuan lembaga asuransi sendiri adalah untuk mengungguli satu sama lain di pasar. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terbilang signifikan yang ditanda tren peningkatan jumlah perusahaan asuransi, produk, dan kontribusi bruto. Untuk beberapa faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, salah satunya adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, tenaga pemasaran, dan peningkatan pemahaman masyarakat sebagai calon nasabah. Namun jika dibandingkan dengan sistem konvensional, perkembangan asuransi syariah belum sepenuhnya menguasai pasar. Adapun tantangan dan juga hambatan yang dihadapi di dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia itu seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, keterbatasan modal, dukungan pemerintah belum menandai, yang terakhir itu keterbatasan dana promosi. Masih sedikitnya masyarakat Indonesia yang ikut berasuransi menjadi peluang bagi asuransi syariah untuk meningkatkan pangsa pasar sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa asuransi, misalnya untuk kebutuhan meningkatkan pendidikan anak, meningkatkan biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Keunggulan konsep asuransi syariah itu dapat memenuhi rasa keadilan juga menjadi peluang bagi berkembangnya asuransi syariah. Misalnya itu seperti konsep bagi hasil dalam asuransi syariah, di mana jumlah yang dibagi tergantung hasil yang didapat sehingga tidak ada yang dirugikan.